Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Qala radiyallahu anni wa ankum an jami'il mu'minin wa qala radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ata asyarata. Bermula maqalah yang ke-17, kata-kata hikmah yang ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, al ummahatu arba'un, ay al usulu arba'un minal asya. Ada 4 indung. Ummahatu semana indung lah. Ada indung, ay al usul, ada 4 pondasi minal asya, dari sesuatu. Pondasi itu ada 4, indung itu ada 4. Umul adwiyah, ada pondasi obat. Jam'u dawain, jamak daripada dawa, dawaun dawain adwiyah. Wa huwa ma yutadawa bihi, yaitu sesuatu yang dijadikan obat dengannya. Indungnya obat itu ada 4, pondasinya obat itu 4. Pondasinya 4. Pondasi itu ada 4. Yang pertama pondasi obat, indungnya obat, asalnya obat tuh. Sumber ya, hanya kayak itu dari itu. Sumber lah. Usul sumber gitu. Begitu. Sumber itu ada 4. Ada sumbernya obat. Wa ummul adab, yang kedua ada sumbernya adab. Wahya, yaitu ma'rifatu ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata', yaitu mengenal sesuatu yang berpelihara ia, berjaga ia bihi dengannya, an jami'i anwa'il khata', dari seluruh macam kesalahan. Bahasa kitanya sumber untuk menjaga diri kita dari berbagai macam kesalahan, ada sumbernya. Wa umul ibadah, dan ada sumber ibadah, indungnya ibadah, sumbernya ibadah. Wahya fi'lul mukallafi, fi'lul mukallafi, yaitu pekerjaan orang mukallaf, ala khilafi hawa nafsihi, atas menyalahi hawa nafsunya, ta'ziman li rabbih, karena membesarkan bagi Tuhannya. Sumbernya ibadah. Wa ummul amani, dan sumbernya harapan, indungnya harapan. Aman itu harapan. Jam'u umniyatin, jamak daripada umniyah, barisan penggunaan umniyah. Wa huwa, yaitu takdiru husuli syai'in mumtani'in au mumkinin, yaitu ketentuan hasilnya sesuatu ditolak, tertegah, atau mungkin. Bahasa kitanya apa? Indungnya harapan, sesuatu itu bisa terjadi dan kada, itu ada sumbernya, Fa umul adwiyah qillatul aqli, maka bermula sumbernya obat itu qillatul aqli, menyedikitkan akli makan. Qillatul aqli itu menyedikitkan makan. Sumbernya obat tuh menyedikitkan makan. Fa innal ihtima'a, karena bahwasanya bapak mantang berjaga, min aqli ma yadurru, dari memakan sesuatu yang bisa membuat mudarat, itu khairun minal adwiyah, itu lebih baik daripada obat likul lidah, bagi tiap-tiap penyakit. Apa aja? Alhimyah, roksukul lidah, itu kan. Bapak mantang itu apa?
mencegah tapi kena mengobati. Menjaga dari mengobati. Al-hibyah rasukul lidah, bapak mantang itu adalah indungnya para obat gitu. Jaga bapak mantang itu lebih baik daripada obat dari tiap-tiap penyakit. Jadi indungnya segala obat adalah bapak mantang. Berjaga makan menyedikitkan makan. Wa umul adab, dan indungnya adab, sumbernya adab, sumbernya takdim lawan Tuhan, sumbernya sumbernya adab, adab deh. Sumbernya adab, sumbernya supaya terjaga dari sesuatu yang salah, itu qillatul kalam, menyedikitkan bebander. Kan adab di sini apa? Adab di sini berjaga dari sesuatu yang tersalah. Adab di sini. Sumbernya ada, sumber supaya kita itu kada tapi salah, apa? Qillatul kalam, menyedikitkan bebander. Bakat teratul kalam, maka bermula banyak pander, tunfil adaba, itu meniadakan adab. Bahasa kitanya apa? Maulah seseorang itu tagawi sesuatu nang salah, tunfil adab. Apa padanya aja? Al bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu diwakilkan Tuhan di muntung. Menyedikitkan bebander, sedikit bebander. Wa umul ibadah, dan sumbernya ibadah, sumbernya takdim lawan Tuhan, qillatul dzunubi, menyedikitkan dosa. Fadzunub, maka bermula dosa, tunfil ibadata, meniadakan ibadah. Allati, yang mana hiya itu ibadah, ta'zimullahi ta'ala, membesarkan Allah. Sumbernya ibadah tuh ya jangan terkelirukan. Ingat lah. Makanya kan semalam apa? Ma atakumur rasulu waktu minhum mas datang. Kalau masalah suruhan, ayo siapa kawan gawi kada jadi masalah. Tapi wa manahakum anhu fantahu. Tapi apabila dilarang, oh jangan lalu-lalu. Karena tarkul dzunub, ya kan? Itu umul ibadah. Ya kan? Umul ibadah tarkul dzunub. Qillatul dzunub itu umul ibadah. Wa umul amani as-sabru. Wa umul amani as-sabru, dan sumbernya cita-cita, sumbernya harapan itu as-sabru, yaitu sabar. Huwa habsun nafsi anil jazai, yaitu menahan diri daripada keluh kesah. Menahan diri daripada keluh kesah. Jaza itu keluh kesah. Garunum itulah jaza itu. Keluh kesah itu garunum. Menahan diri daripada keluh kesah. Karena bila gerunum itu ujung-ujungnya karena bisa menyerah jadinya ya. Pasobru amarru minas sibri. Pasobru, maka bermula sabar, amarru, lebih pahit minas sibri, daripada jadam. Jadam itu apa? Jadam apa? Orang baru atau yang betul? Apa jadam itu pahitnya pahit. Jadam pahit. Damar namanya mat. Damar. Ya damar. Damar. Pahit. Sabar itu lebih pahit daripada jadam. Wa yuqal, dan dikatakan orang bisobri tanalu maturid, dengan sabar, dengan menahan diri daripada keluh kesah, dengan kada tapi menggerunum, tanalu maturid, mencapai engkau akan apa yang engkau ingin.
bila sabar. Gagal tuh wajar kan gitu lah istilahnya lah, gagal tuh wajar, gagal tuh wajar, tapi bila terus kadang gunung terus saja karena lu maturi bahwa mencapai cita-cita, karena umul mani as sobro itu lah, umul mani as sobro, sumbernya tercapainya cita-cita itu as sobro, sabar. Ada apa anu jalannya sekolah tuh sabar, belajar mengaji sabar ya kan. Jadi kita masih tengah hari ini masih harus guru aburar aja, guru lah bare ke aburar madang subuh belajarannya ya lo, sebelum subuh belajarannya belajarannya sebelum subuh. Bulan bareng bulan puasa nih belajarannya jam 8 kan nang nyamanannya buring kemana ya, nah bergerakan tapi sabar ya, sabar mutolaah sabar uyuh kan tapi yang lain bila kada hakun uyuh apa man lam yaduk dhallat ta'allumi sa'atan, bila kata-katanya Pak, man lam yaduk dhallat ta'allumi sa'atan, apa semuanya Pak? Man lam yaduk dhallat ta'allumi, apa guru semuanya guru? Kenapa? Guru. Barang siapa kada hakun, kada pernah merasakan kehinaan menuntut ilmu meskipun satu mat, apa sambungannya itu apa? Ujung-ujungnya itu apa? Silakan hidup dalam keadaan kebodohan kan itu ujung-ujungnya. Punya pepadah mu'alim syukur lawan arwah guru sungai jinnya. Menuntut tuh uyuh ya, tapi bila bungul tuh uyuh lagi. Menuntut ilmu tuh uyuh susah ngalih, tapi ngatakan bila bungul tuh ngalih lagi hidup. Nah kayak itu kepada mu'alim syukur lawan arwah guru. Menuntut tuh uyuh ya sih, menuntut tuh uyuh, tapi bila bungul hidup ngalih lagi uyuh lagi. Mu'alim syukur tuh itu pada sini. Yang anu sekolah liburan tuh wabit takwa iyani, tapi sabar bang, intinya sabar nuntut, sabar hadir majelis, sabar mutalaah, sabar menjaga kekawanan, sabar berpacaran, itu sabar dulu. Wabit takwa yanilu lakal hadith, dan dengan takwa yalinu lakal hadith, yalinu lakal hadidu, lemah bagi engkau oleh. Dengan sabar ikam capai apa-apa yang kamu kehendaki. Tapi bila ikam sabar insyaallah penang ikam nyatakan sampai. Asal sabar. Dan dengan takwa, bila kita takwa lawan Tuhan, insyaallah kita diberi Tuhan kekuatan menghadapi ujian-ujiannya. Bila sudah diberi Tuhan kekuatan untuk menghadapi ujian-ujiannya, jangankan permasalahan, besi dan pengkor. Kayak itu tuh. Ya, maksud wabit takwa yalinu lakal hadid tuh, dan dengan takwa lemah bagi engkau oleh besi. Itu maksudnya apabila kita punya sifat takwa lawan Tuhan, masih apa ujar Tuhan, ingat lawan pertolongan Tuhan, mengharap lawan rahmat Tuhan. Ketika menghadapi masalah dan ujian itu kita diberikan Tuhan kekuatan. Maka bila sudah takwa lawan Tuhan, kekuatan yang dijulungi Tuhan itu luar biasa. Jangankan permasalahan hidup, besi dan pengkor. Kayak itu maksudnya gurai. Wabit takwa yalinu lakal hadid tuh itu. Jangankan permasalahan. Ini kan kayaknya kayak ini lah dia. Orang menuntut ilmu bingatan lah kita. Jar guru ulun gurai di kelas 2. Imma kelas 2 sanawiyah atau kelas 2 aliyah karena ujiannya. Nang pemikiran hendak tak ampih itu di situ. Kelas 2-nya guru kelas 2. Adanya di sini di kelas 2 tuh timbul karena nang pemikiran nang hendak ampih, imma lantaran ekonomi atau lantaran apa kan di kelas 2 tuh kena timbulan. Pikir-pikir ulun pribadi gue itu curun di kelas 2 bahari. Kelas 2 aliyah tuh
pilihannya ampih ke sekolah nih harus kah hujan kada mampu kayak itu tuh kelas 2. Tapi ya berpegang sebetulnya orang menuntut ilmu dijamin Tuhan bertahan dulu setumat semalam sekalinya gue disuruh orang menggani di minimarket. Nah nanti alhamdulillah makanya bila begana di minimarket bro makan dijamin, SPP gratis, kitab dijamin, seraba dijamin. Tapi seorang begawi bang membantu pondok kayak itu tuh biasa bertahan lah. Nah, nanti kelas 3 lagi bila kelas 2 lihat lagu lah ketika nanti keluarga aja sudah kelas 2 lihat bang kurang deh kelas 2 ya lo kelas 2 awal masuk kita sampai itu terus belum misalnya ini lalu bang ada lah kayak nah santai aja ya kan waktu tadi pendanaan di belakang tuh ngerti ya guru bang ada lah guru jinjin guru banyak kayak bang banyak kalau ini kompor lah kada dinukar 4 kawan iya sampai kamu kitab minjam on memarina mulai sekolah cuma ada Jepang nukar sedikit jadi pas sudah lulus tuh dikembalikan kitab tuh jadi lu nukar tuh bahasa pas sudah lulus tapi tetap aja sekolah kuitan sampai tahu-tahu tanggian lo tanggapan memang acil pang mesin ini sama anum yang kita kan perjuangan orang nih soal tentang kitab minjam kadang nukar kitab ada nukar kitab jauh-jauhan kita pada tekan Beirut ya kan pada akun hadir waduh jauh berorang yang takkan berorang nah pada denang nyamannya orang sekolah gitu di boreng denang nyamannya dengan versinya masing-masing ya Allah guru ujiannya itu dengan versinya masing-masing tapi supaya kita kuat lebih takwa ya dah aja pegang ya lawan Tuhan soalnya tuh jangankan masalah itu usigin engkor wal maqalatu tsaminata asyarata maqalah yang ke-18 qala alaihi salam ujar Rasulullah arba'atu jawahira ada 4 perhiasan wahia libasut tabi'ah yaitu libasut tabi'ah keadaan alam keadaan tabiat libasut tabi'ah itu pakaian tabiat itu maksudnya keadaan tabiat keadaan alami libasut tabi'ah keadaan alami ada 4 perhiasan ada 4 keadaan yang murni fi jismi bani Adam pada diri manusia tuziluha arba'atu asya menghilangkan akannya oleh 4 perkara minas sifatil mazmumah dari sifat yang kada bagus. Ada 4 sesuatu yang berharga di dalam diri manusia yang mana nang 4 ini akan hilang disebabkan 4 ini berharga sebenarnya tetapi nang 4 ini bisa hilang bila di dalam diri kita ada 4 sifat. Nah, ada sifat yang kada bagus. Yang pertama minus sifat amal jawahiru adapun perhiasan yang pertama pal aklu maka yaitu akal wahwa jauharun ruhaniyun yaitu perhiasan ruhani perhiasan secara ruhani metafisika kada tampak ya kan sesuatu yang berharga namun itu tuh kada tampak kada nampak di kada ada bendanya ruhani itu kada ada bendanya ya kan khalaqahullahu ta'ala yang menjadikan akannya oleh Allah ta'ala muta'alliqan bi badanil insan yang berhubungan atau yang berada di badanil insan pada diri manusia. Pertama akal. Wadino yang kedua agama. Wahwa ma yad'u ashabal uquli
ila qabuli ma huwa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua agama, apa agama, maksud agama itu yaitu sesuatu yang yad'u ashabal uqul, sesuatu yang mengajak, membawai orang yang berakal ila qabuli ma huwa minar rasul, untuk menerima apa yang datang daripada nabi. Jadi akal. Yang kedua agama ini adalah sesuatu yang membawa orang yang berakal, mengarahkan orang yang berakal untuk menerima apa yang disampaikan nabi, ya kan? Yang ketiga wal haya'u, sifat pemalu, ya kan? Sifat haya, sifat pemalu. Jaga image supanan. Wal amalu sholihu, yang keempat amal soleh. Ada 4 perhiasan. Ini baharaga dan pada diri manusia 4 ini baharaga. Akal, agama, sifat pemalu, tabiat yang pemalu, yang keempat amal soleh. Fal ghadabu yuzilul aqla, ay al khalisilah, amal yang bagus. Fal ghadabu yuzilul aqla, maka marah itu menghilangkan akal. Bila sudah bawaannya sarif, kan tapi bujur lagi berpikir, ya kan? Makanya sambung anul kita itu disuruh watawasau bil haq watawasau bis sabr. Karena terkadang kita tuh bisa loss, ya, bisa loss. Yang kadang diingatkan kawan. Wa huwa nurun fil qalbi, yaitu nur yang ada di dalam hati, ya'rifu bihil haqqa wal batila, mengenal ia dengannya akan yang hak dan yang batil, akan yang benar dan yang salah. Maka marah itu bisa menghilangkan akal kita, ya, bisa menghilangkan arah pemikiran kita, supaya mengetahui mana yang bujur, mana yang salah. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ya Muawiyah, wahai Muawiyah ya Nabi, iyyaka wal ghadaba, takuti olehmu, iyyaka itu takutilah, ihdar iyyaka, takuti olehmu wal ghadaba, akan sifat pemarah. Muawiyah ya Nabi, yuk jangan sampai marahlah, jangan sampai penyarikan. Fa innal ghadaba, karena bahwasanya marah itu yufsidul imana, itu bisa merusak akan iman. Merusak akan iman, maksud merusak iman itu merusak gawian-gawian orang yang beriman. Karena apabila sudah marah, gawian-gawian yang sepantasnya kadang bagus dilakukan oleh orang beriman bisa hilang, bisa tagawi. Kama yufsidus sibru al asala, sebagaimana merusak oleh jadam, damar al asala akan mati. Rawahul Baihaqi. Wal hasadu, dan yang kedua pulang hasad, wa huwa tamanni zawali ni'matil ghair. Tamanni zawali ni'matil ghair, yaitu mencita-cita hilangnya nikmat orang lain. Yang kedua pulang sifat dengki. Hati dengki itu menghendaki hati itu senang, jakanya nikmat yang ada wadah orang tuh hilang. Itu yuziluddin, itu menghilangkan agama, ay asyariat, menghilangkan papadah agama, menghilangkan nasihat atau ajaran-ajaran agama. Bila orang tuh di hati itu ada sifat hasad, ada sifat dengki, ada sifat kadakatuju melihat orang dapat nikmat, itu yuziluddin, menghilangkan agama, nasihat agama, ajaran agama yang ada ditanamkan lawan diri kita tuh hilang. Jujuran boleh, jujuran. Dangki bila sifat dangki itu kayak gimana? Sifat dangki itu kan ada 3 wilayah. Sifat dangki itu kayak nilainya. Ini kita ada melihat orang itu dapat nikmat, hati ini jakanya nikmat yang ada wadah orang tuh hilang, himung, itu dangki. Itu dangki. Nah, itu dangki. Dangki itu kayak itu. Orang dapat nikmat,
jakanya kadang masih harus hilang nikmat orang tuh, tapi hati kita nilai jakanya orang tuh. Ini misalnya kawan kita tuh ranking 1 nih, kawan ranking 1, hati nih jakanya ini tuh nah, hampir ranking 1, biar kada seorang yang jadi ranking 1-nya, itu dangki, itu dangki. Kada senang, kada katuju, hati itu baka hendak ini jakanya hampir aja tuh dapat nikmat, itu dangki ya. Jadi Imam Ghazali kayak ini guru, sifat dangki itu awal timbulnya kayak ini guru, sifat dangki itu kayak ini Imam Ghazali ya, si dasar ahli masalah hati. Jadi Imam Ghazali kayak ini, awal mula sifat dangki itu pemulaannya kayak ini, aku lawan inya sama aja, aku lawan inya tuh sama. Itu pemulaan lahir sifat dangki itu kayak dulu mah anggap orang tuh lawan seorang sederajat. Kadada di hati tuh harap inya padaku tuh ada, inya lawan aku tuh sama, atau inya tuh terendah pada aku. Artinya kok kibir dulu, itu pemulaannya dulu. Sudah setelah hati itu menganggap orang lain ini sama lawan seorang, setelah menganggap orang lain ini apalagi terendah pada seorang, sudah nih ketika kayak itu di hati kita, namanya Tuhan tuh kan, Tuhan memberi seseorang tuh terserah Tuhan nih. Sekalinya Tuhan menjulungi inya nikmat nang kadada wadah kita. Orang nih kita anggap sederajat tahun kita nih, sekalinya orang itu diberi Tuhan nikmat, diberi orang Tuhan nikmat nang wadah kita nih kadada nih, kita buat kada dijulungi Tuhan lagi. Nah lalulah bila sudah kayak itu kan, melihat inya tenyaman pada seorang, melihat inya ada talabnya pada seorang, sedangkan di hatinya oh inya tuanya di bawah aku nah, atau aku natunya sama kan indah ya sekolah lawan inya, oh karena inya dikiau orang guru aku kadang kan gitu nih. Bila sudah kayak itu timbul, lalulah duk biar hati kada nyaman, godot namanya nih tuh, marah namanya sudah, godot kada senang dulu. Bila sudah marah ya marahnya masih kada bagus, termasuk sudah kada bagus, tapi kada fatal lagi, godot lah dari gue, kada senang, kada ketujuh, sarik tuh. Nah sudah, karena ketutuhukan godot, dari godot kena lahir kena pulang pemikiran, jakanya hilang aja nikmat itu, jakanya tuh nikmat yang ada wadahnya tuh hilang aja jakanya, ada nikmatnya tuh hilang aja jakanya, itu nang dikehendaki si inya nih. Nah maka bila sudah ada tergeretek jakanya, nikmat yang ada wadahnya tuh hilang. Nah bila sudah timbul kayak gitu, nah masuklah sifat hasad. Nah itu hasad. Maka bila sudah al hasad, ya kan ya kunul hasanah. Bila sudah timbul sifat hasad, ya kan aduh amal ibadahi hilang. Ini kada mesti begawi lah ini ya. Kada perlu ada tindakan gue. Apabila ada tindakan dari kita, wah itu banget lagi hasadnya. Ngeri lagi nih itu hasadnya. Orang berjasa termasuk hasad juga ada kan ya Pak? Orang berjasa si anu itu orang pasif nih, orang pasif orang pasif. Lalu ada model nikmatnya yang hilang, kita memandang biar ya punya model apa juga tuh kan kita masuk kan keterima gue kehilangan nikmatnya tuh kita masuk hasad juga atau ada Kayak biar karena ada orangnya kita tahu orangnya pasif lah, pasif. Lalu nikmat nang nolinya tuh ada yang hilang, kita memandang biar walaupun juga bagusnya hilang, mungkin kalau apa juga tuh, kita kan menghendaki nikmat hilang di dirinya juga tuh modelnya senang kan? Kita ini senang nih. Senang. Ya, bila biaran tuh kan, bila biaran, ya, apabila kita masuk biaran tuh guru kita kan ngurusinya. Arti biaran tuh misalkan nih, ada kawai sih kan? Ya anu bang, anu inya dasar inya anu juga pas dihilangkan tuh kan nikmat adanya. Kita ini kan ada senang kada juga nih. Nah kita ini menganggap itu bang sudah nah kan dasar kada ada manfaat juga nikmat itu adanya, misalkan senang kada jiwa kita ada hasad itu Termasuk ada termasuk. Nah masuk hasad tuh kayak ini himung guru.
himung nikmat nang wadah orang tuh hilang tuh himungnya itu nah hasad, himungnya itu nah hasad, himung senang nikmat mudah-mudahan kita selamat beratanlah hati lagi main harus menunggu. Contohnya aja kan kayak misal kita melihat kawan lah, bisa ya anggap setting lawan kita kawan itu ya kan, atau orang itu ya di bawah kita misal sekalinya nih aro pamornya nih naik nih, viral napakah inya, viral napakah viral napakah inya. Hati ini kan namanya hati ini bergerak, hati ini kan hati ini pasti bergerak karena apabila nang dasar tertanam mulai awal kibir, lahir itu bisa hasad. Maka, tetapi kalau mulai awal itu tawadhu, kan jadi permasalahan. Tapi kalau kibir terdahulu tertanam, artinya oh kenapa tuh? Maka di bawah seorang. Makanya sekolah bari kada cangkal modelnya. Kalau di kampung dikira orang guru nih, terpakai di kampung macam-macam cara makasana kemari nih. Nah, sekalinya gue tang dapat kabar anu apa misal dapat sekalinya bebini pulang kada sing padahan bisa daur nang binasal daur ini misalnya dia lah tahu contoh daur orang binasal imung inya tuh dapat musibah tuh hilang nikmat kepamornya tuh loh senang waduh masuk ini kan yang paling rentan hasad ini bila apa namanya selevel itu paling rentan ya lah, itu paling rentan, selevel itu paling rentan, seprofesi itu paling rentan. Tapi jangan kadang menutup kemungkinan ya kan bisa aja hasad itu terjadi orang kada selevel nih ya kan, ada selevel. Contoh misalnya seorang usaha gue nang sikung ini gawiannya modalnya munjun aja modalnya jadi dikit kan ada selevel nih, jadi jar kita modalnya mau hendak sugi gawin unjun aja modalnya juliwang mau hendak sugi apa jar kita nih kita berusaha bang sekalinya munjun kan apakahnya arau tak dapat intan apakah tok naik lo nih busugi hati nih kok jadi timbul kita baratan bisa hati kok jadi timbul karena geretek ya kan hanya pokoknya bila tertanam harap seorang pada inya awal mulanya sudah rentan mana hasad ini bergeretek lah sekalinya inya nih mulai usaha sekalinya kenapakah dibunguli orang menjual intan kayak itu jatuh misalnya pang kayak contoh guru ambil kan orang Pasik nih tetangga kita nya bisa mobil kan, tapi mobilnya ini digunakannya untuk maksiat terus soalnya mobilnya dijamtan maling. Himong kita hilang mobilnya tuh himongnya tuh karena supaya kada kan dengan sebab mobil tuh nya maksiat lah tapi emang kada ada mobil lagi nih kada maksiat lagi himong kita nya kada maksiat lagi tuh itu anu taman minyak dulu bila senangnya kita itu inya ampuh kita gawe maksiat dengan itu kada bapak kada hasad itu. Nah hasad itu kan bila hilang nikmat nang wadah-wadahnya itu nang mula kita senang hasad itu. Halus. Nunggu saya itu dasar ahli waktu mau aja nunggu saya. Sidin mengupas itu di dasar anu pengahli dasar bidangnya bang. Makanya kada mesti digawi lah guru lah. Hasad ini kada mesti ada tindakan. Apabila ada tindakan itu banget lagi ya kan. Bila nang sawat maandaki paku di jalan supaya bannya miris itu banget lagi ya kan. Bila sawat mau pahakan mintakan banyak orang mau geser cucian baju pembaca itu banget lagi. Ini kan salah kayak itu guru dalam rumah aja padahal. Ya kan dalam rumah aja tapi hatinya yang bilang yang pertama dirinya tuh senang itu. Kita takuni pas kapti nafsak takuni diri masing-masing aja. Kita ketika melihat kawan itu hebat pada kita, maka apa hati kita nih? Apabila timbul
bila hilang itu tuh kita senang, nggak perlu introspeksi diri kita ya. Belum introspeksi diri kita. Kayak apa caranya tuh supaya menghilangkan atau supaya jangan ada yang Sifat gitu, sifat obatnya obatnya itu satu kan aja. datang tadi kan datang Iya. karena aku harus tahu hati bila Iya, iya. apa caranya Yang pertama ya ini nang pernah ulun baca guru lah istilahnya kepada guru baru. Yang pertama kan tanamnya guru gambar tuh kan tanam makan nang menjulungi nikmat siapa. Ini soalnya kayak ini bang, orang hasad ini jadi satu hantu sarik bandar modalnya, oh itu bapak gak ngurusi aku, itu ini orang hasad tuh jadi kan kita banyak baca kita tuh hasad itu kan dasar sifat kada bagus loh, modalnya sampai kan menghilangkan amal ibadat itu jadi Tuhan tuh sarik benar lawan sifat hasad tuh modalnya, oh kenapa gak ngurusi aku, salah gue modalnya aku nak baik lawan siapa kah, kenapa ikan modalnya jadi modalnya sarik mula aku menjulungi itu kan kayak itu jadi Tuhan tuh sarik banget sifat hasadnya. Jadi yang pertama tuh pandangan kita tuh satu modalnya, oh yang menjulungi nikmat itu Tuhan, terserah Tuhan, terserah Tuhan. Yang menjulungi nikmat itu Tuhan, terserah Tuhan, bisa aja Tuhan gitu. Ada Tuhannya modalnya pian bilang julungnya tuh kayaknya kasih aja Tuhan itu sarang undai. Nah kayak itu kan anak atur Tuhan biasanya orang hasad tuh. Misalnya pang kita menghadapi orang yang hasad ke kita tuh kayak apa tuh? Wah, Nang sikap kita kepada orang yang hasad kepada kita misalnya, iya. akhlak kita kayak apa tuh? Punya hal tentang yang punya buat bagi ulun malah guru lah. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena apa ya bahasa ada apa kata bahasa karena kan al hasud likul lidin nikmatin sudah pasti dan setiap orang dapat nikmat itu satu ya kan pasti ada orang yang dapat tujuh itu pasti dah pasti ya kan pasti ada. Ketika kita ada orang yang dengki lawan kita ya sebenarnya kan alhamdulillah syukur pertama lah tapi perlu juga berdoa lawan Tuhan ya kan min syarri kulli apa min syarri waswas apa min syarri apa Min syarri hasidin idza hasad. min syarri hasidin idza hasad itu kan dari kita berlindungnya supaya inya ini jangan sampai melakukan tindakan ngeri nang banget dah itu karena orang hasad itu kan paling tinggi anu yang dilakukan orang hasad himong hendaknya tuh matinya kada mau nikmat aja kada hilang orangnya tuh hendak hilangnya itu paling tinggi perbuatan yang dilakukan oleh orang hasad itu nang paling ngeri itu kayak ini kada mau taman nizawali nikmatil ghair kada taman nizawalil ghairnya orang lainnya tuh nang hendak dihilangkannya ya nang diupahakan kada ya kemudian nah itu nang jubilahnya gitu jadi perlu jual lah berlindung perlu jual. Adakah nang cara-cara atau tips-tips misalnya tentang kita akhiri dengan supaya nyampe atau menyadarkan satu guru mengatakan nikmat nang dijulungi Tuhan lawan kita jangan selalu diumbar. Iya. Ada orang malakan dan ujar wa amma bi ni'mati rabbika hadis hadang ayat itu di akhir awal-awalnya itu macam-macam dulu waktu awal ini bisa tuh macam-macam dulu jadi anu kayak ini mulanya nikmat nang dijulungi Tuhan lawan kita ingatkan jangan selalu diumbar karena kadang beratan orang hati itu tahan beratan orang tahan silahkan anak bekas ya lawan orang yang dasar pas juga apabila kada pas jangan karena hasilnya dan keselamatnya hancur bang guru amal ibadat gue karena kita takutannya hancur amal ibadat hancur apa di sini yuzilut din papada agama tuh hilang ya kayak soal papada agama gitu kan kita belajar agama sudah maupun iman tuh kita belajar sudah qadar jahat dan kadar baik datangnya dari Tuhan baik nikmat kah atau bala kah itu datangnya dari Tuhan artinya kan itu kepada agama lawan kita nih ketika ya kan kadang lawan diri kita aja ketika anu ketentuan baik terjadi lawan orang itu kan ujar agama datangnya dari
Tuhan itu kepada agama lawan kita, itu Tuhan yang menjulunginya kan ya itu. Apabila di hati orang ada hasad, itu kada senang, itu salah Tuhan Nabian kan, makanya merusak syariat itu, merusak kepada agama, merusak kepada agama. Ya. Misalnya kita nauzubillah panglah contoh aja, kita pernah hasad kepada seorang kan, habis kuliah nih amal-amal kita nih, amun kita bertobat apakah kembali lagi amal kita tuh atau hangus selalu? Itu lawan Tuhan lagi gitu. Oh ya. Sudah tahu. Artinya lawan Tuhan itu. Lawan Tuhan lagi gitu. Ini permasalahannya kalau kitanya jadi hilang itu karena Tuhan itu syarif kan. Jadi hilang al-hasanatnya itu jadi hilang karena Tuhan itu syarif. Tuhan itu syarif nih. Syarif Tuhan. Kenapa oh kan apa? La yus'alu amma Yaf'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. yus'alun kan kayak itu ya, ikan gak bisa mengurusi aku, ikan ngurusi gawe ini cuma aja nah, ketika orang hasad tuh orang tuh mengurusi gawe Tuhan, itu Tuhan tuh sehari. Ini masalah bertaubat ya pada tahu lah, terbuli kadanya nang penting urusan Tuhan itu ya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi lorong pertamanya najar gupian guru, nah lorong pertamanya kayak ini gue sebenarnya gue tanam makan di hati harap kurang pada seorang itu lorong pertamanya sekakal itu karena kadang mau timbul hasad apabila kadang itu kadang mau. Jadi lorong pertamanya tanam makan lo harapinya pada aku, harapinya pada aku itu dulu, harapinya pada aku, harapinya itu lorong pertamanya. Lorong pertamanya kayak ini mulu ini tuh udah baik aku ada. Nah itu termasuk lorongnya juga lah. Ini menunjukkan mengadakan harap orang lah. Lorong itu lorong itu lorong. Cuma sedikit dia ada kibir, rentan dapat nikmat. Karena ujar Abdullah Al-Haddad loh, karena seduniaan ini kada ada sunyinya daripada Tuhan orang lain itu dapat nikmat Tuhan. Kada ada sunyinya, pasti orang lain itu ada dapat nikmat Tuhan. Yang namanya nikmat itu bisa juga kadang julungi seorang. Biar sama aja juga Tuhan menjulungi seorang, bisa juga orang itu lebih pada seorang. Bila di hatinya ada kibir bukan. Kalau ini masalahnya gue di sini ya lo. Masalahnya itu di sini lain di tindakannya. Tindakannya bisa aja. Tindakan tuh gampang aja gitu. Di hati. Allah. Ingat gue orang guru gambut baru bila bicara masalah hasadnya lo gue minggu terbulik gitu juga ulang ya. Padahal kan belajar apa namanya jadi itu saling ini ya, minggu tadi sudah ada. Jadi minggu ini kan sebelum Al-Fatihah sini lah pakai saya pulang ini tentang semalam harus minggu pulang minggu ini ya kan ada tuntung pulang ini hasadnya biasa. Kalau sederajat tentang itu rentang. Ini lahir karena ucapannya ya dulu guru lah. Lahir ucapannya. Pokoknya. Hapok liur guru. Karena dia udah nggak mobilnya bisa kayak nih kan mobilnya kan anak pakaian negara. Ini yang ngeliat kawan baju anyar nih. Ya kan kawan bukannya pulang lah. Jalan naruh ke di Mesir kawan. Apok nih kan, apok pina agak benar. Ah itu tuh sebenarnya ekspresi daripada hasad itu. Lihat orang pina sugi bandang ya, tanya kang ada led kuning di rumah orang di sejalnya. Nah, ya pina iya benar. Ah itu tuh. Oh, itu ada berarti di hati tuh lah. Kan senang banget gitu. Nah, Apok liar itu sebenarnya ekspresi daripada ya. luapan hasad nih. Oh, Liur aja. Asal bertahan aja di hati, harapinya pada aku wajar ini bila pihakkan tuh harapinya. walaupun inya